Pasca terbongkarnya kasus film porno dan menetapkan 5 tersangka oleh polisi, total 12 orang saksi yang menjadi artis atau pemain film yang hadir memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Ada 8 talent pria dan 4 talent wanita saat menjalani pemeriksaan secara bergantian di Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya. Mereka antara lain selebgram Firly Virginia yang mengaku merasa dijebak Irwansyah karena tidak tahu film yang diperankannya adalah film dengan adegan film dewasa. Kemudian ada Zafira San yang juga mengaku dijebak oleh sang sutradara karena menurutnya 4 judul film porno yang ia perankan tidak sesuai kesepakatan. Lalu Caca Novita yang mengaku merasa dipaksa berperan di film porno. Terakhir Meli 3GP. Ia mengaku merasa trauma karena dipaksa melakukan semua adegan dewasa dan hanya dibayar Rp1 juta. Aku cuma satu episode karena aku udah trauma juga main di situ. Tapi aku emang dari awalnya jam tahu 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main di situ. dibayar Rp1 juta dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Lantas sejauh mana pengakuan artis dan pemain dalam film porno tersebut yang merasa dipaksa dan dijebak oleh tersangka, sang sutradara? Tim Fakta menemui Firly Virginia, salah satu pemeran artis film porno yang juga berprofesi sebagai model dan selebgram. 2022 bulan Desember saya dapat DM dari lewat IG dari karya Bintang Bersama, yang dimana itu yang punya Irwansyah. Oke, itu rumah produksi maksudnya atau? Saya juga kurang tahu saat itu. Dan dia bilang, film mau syuting nggak? Dia bilang syuting konten YouTube seperti foto, karena dia tahu background saya adalah foto model. Dari situ saya tanya dulu dong, seperti apa, gimana. Terus akhirnya saya cek lewat benar YouTube, memang ada YouTube kelas Bintang atau karya Bintang Bersama. Saya cek film-filmnya memang bukan yang dewasa ya, ada yang religi, komedi gitu. Jadi saya pikir, oh ya sudah. Dan kebetulan di postingan di IG-nya itu ada salah satu teman saya namanya Rilelus. Makanya saya pikir oh ini aman, makanya saya mau. Seminggu dari sana saya mau datang ke Jakarta, dijanjikan adalah fee sebesar 2 juta. Awalnya ya? Awal ya, sebesar 2 juta 1 hari syuting. Nah, dia hanya memberikan, saya minta DP dong, karena saya posisinya ada di Bandung. Dia kasih DP cuma 500.000, tidak ada akomodasi, alias tidak ada transport, tidak ada. Semua pribadi? Semua pribadi. Saya datang ke lokasi yang di Serengseng Sawah. Saya datang terus ngeliat tempatnya ya ruko biasa. Saya nggak ada curiga apa-apa di sana. Kita syuting, dalam udah syuting masih baik-baik aja. Ternyata nggak lama kemudian ada yang namanya dipegang. Sebentar, awalnya gitu. Syuting tuh syuting apa maksudnya? Syuting film dan saya pun nggak tahu judulnya. Genre? Saya ikut-ikut aja gitu loh. Karena kebetulan saya juga perlu uang, mama saya lagi sakit. Oh jadi sudahlah saya ikutin, mungkin syuting biasa. Karena yang saya tahu di YouTube-nya tuh syuting biasa. Memang itu full set gitu. Apa tapi filmnya pada saat itu maksudnya genrenya apa? Saya juga nggak tahu. Jadi kayak jadi diiyakan langsung main gitu aja. Iya. Nggak ada skrip, tidak ada. Nggak ada skrip juga. Tidak ada. Jadi semuanya itu langsung. Dan Mbak Firly nggak coba untuk menanyakan mungkin ke produsernya? Saya belum nanya karena pikir ada teman juga gitu. Oh ya sudahlah gitu. Nggak lama setelah syuting mulai agak sore keadaan mulai berubah. Dimana mulai ada Fir mesti pakai baju seksi dan mesti dibuka. Agak bingung loh Om, ini nggak apa-apa. Terus saya bilang ini aman. Terus dia bilang aman Fir, ini sudah legal dan berbadan hukum, saya tanggung jawab. Dan itu lagi tidak akan terlihat, kata dia. Bagian tertentu tidak akan terlihat. Oh ya sudah, itu nanti pasti di crop lah, ada editing gitu. Oh ya sudah. Satu saya risih karena ya ada talent lah ya, mesti pegang-pegang apa. Oh ya sudah gitu loh. Hari itu saya mau mainkan adegan dewasa, Mbak. Adegan dewasa. Pada saat itu ya, pertama kali saya syuting. Dan Mbak Firly menerima hal itu kah atau seperti apa? Menyetujui artinya dalam hal ini? Posisi saya itu udah terjebak di situ. Mau mundur nggak bisa, maju pun nggak bisa karena posisinya sekarang kita udah di setengah jalan. Kalau ya pasti kita kan mikirin nih, loh kita udah setengah jalan udah kerja nih, masa iya kita ngambil duitnya? Tapi saya sempat menolak sama Om Irwan. Saya bilang, nggak apa-apa Fir, ini legal udah badan hukum, kamu nggak usah takut. Gitu ya. Ya udah. Tapi saya udah bilang waktu itu karena sempat nolak, terus ada pemaksaan nggak? Atau hanya menjelaskan bahwa seperti apa? Dia bilang kamu gak usah takut kok, ini tanggung jawab, saya tanggung jawab gitu loh. Bahasanya dia. Saya udah bilang mundur, ya udah. Terus memang dia ada kayak semacam pelecehan gitu, saya suruh pegang tangannya dia. Dan kalau ke saya ya, dia ada bilang dia suka milih-milih kerjaan.
Kalau misalkan kamu menolak ya itu, kamu gak akan dapat kerjaan di mana-mana. Pengancaman pun ada. Kalau di total secara keseluruhan dari tahun 2022, Mbak Firly sudah main berapa film sih? Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu. Karena setiap kali saya kan hanya talent callingan ya. Jadi di saat mau syuting ya syuting, tapi saya nggak pernah tahu judulnya apa. Saya nggak pernah lihat, hanya salah satu judul di mana Keramat Tunggak. Itu ada kemarin. Ya, Rame kemarin itu ada skripnya, tapi semua adegan banyak yang di luar skrip. Jadi diarahkan langsung gitu ya? Diarahkan langsung, ditunjuk. Kalau kita nggak ngerti nih, ditunjukin langsung sama dia, diarahkan. Gue maunya kayak gini nih, Fir, gitu. Keramat Tunggak itu kita syuting di bulan puasa. Dan dimana dalam bulan puasa itu saya di calling itu sehari sebelum syutingnya Siska itu. Nah, saya baru dapat skrip itu hari H. Hari H. Orang kan udah dapat duluan, kan mungkin ada reading apa saya juga nggak tahu. Saya di calling itu sehari sebelum mereka syuting. Dan itu syutingnya ada di Pasar Minggu. Oke, ini kan ada 3 tempat ya. Ya. Berarti kalau pertama kali saya syuting itu di Serengseng Sawah di Studio 1, Studio 2. Oke, di Serengseng sendiri kan ada 2 tuh ya. Iya, ada 2. Yang di sebelah toko sembako. Yang toko sembako itu di Studio 2. Studio 1-nya itu ada di yang samping minimarket. Oke. Berarti untuk yang Keramat Tunggak ini yang di Pasar Minggu. Oke. Seperti apa itu prosesnya, Mbak? Di Pasar Minggu itu biasa dalam jam tertentu kita masih syuting biasa. Jadi masih syuting yang nggak ini karena saya bukan pemeran utama juga di sana, saya cuma supporting. Jadi nggak terlalu ini dilihat gitu dari pagi sampai jam-jam tertentu sesudah buka puasa barulah ada adegan dewasanya. Jadi memang kalau dari Mbak Firly pribadi nggak masalah juga dengan adegan-adegan yang kemarin itu sebenarnya dimainkan, itu bukan masalah besar buat Mbak Firly kan? Sebenarnya bukan masalah besar, itu gimana ya, kita kepepet juga, kita kan butuh kehidupan lah. Ya kalau saya ada kerjaan lain, saya nggak mungkin ngambil kerjaan itu, saya pasti cari kerjaan lain lah. Karena posisinya Desember 2020 itu sudah mau selesai COVID, kita kerjaan susah. Jadi mau nggak mau makanya saya ambil kerjaan itu. Diinfokan kemarin sempat ada perbedaan pembayaran ya. Kalau dari Mbak Firly sendiri berapa? Saya dibayar hanya tergantung apa yang saya perankan. Misalkan ada pemeran ini ada pemeran utamanya ya, kamu jadi sportingnya tuh bayarnya 1 juta satu hari. Kalau misalkan pemeran utamanya saya tuh 2 juta. 2 juta itu sudah maksimal artinya ya, Pak? Iya, bahkan kita tuh kerja di batas kerja wajar. Yang mana pagi kita sudah harus datang sampai jam 4 pagi syutingnya. Itu udah batas udah nggak wajar sih sebenarnya. Dengan fee segitu ya, gitu dan kita dikasih waktu istirahat itu bentar. 2 kali istirahat, paling 30 menit langsung take lagi. Dan kita pakai baju juga, kadang ya pakai baju ala kadar gitu loh. Nggak yang ini, cuman memang dalam itu semua itu kan ala-ala hanya pura-pura saja. Nggak capek Mbak Firly? Saya bingung banget. Capek saya pengen coba membayangkan begitu lama gitu ya prosesnya, hanya dikasih waktu istirahat beberapa jam dengan mungkin fee yang didapatkan menurut Mbak Firly juga tadi hanya 2 juta sepadan. Ya nggak sepadan, tapi kita kan namanya butuh makan, ya kan, butuh kehidupan gitu. Ya gimana ya, dibilang capek, dibilang kesel, dibilang berasa nggak ada harga dirinya tuh bener gitu loh. Gimana ya, saya kan satu, saya harus ngebiayain orang tua. Kedua, saya butuh hidup nih. Kalau nggak kita kerja begini mau gimana, siapa yang mau ngasih? Emang ada yang mau ngasih cuma-cuma? Kan nggak ada. Mbak Firly, maaf saya juga mau nanya, kalau dari orang tua Mbak Firly, tahukah apa yang kemudian ini dilakukan dalam pekerjaannya Mbak Firly ini? Sebenarnya gini ya, kalau orang tua saya sebenarnya nggak tahu saya kerja apa. Dia taunya saya model saja. Tapi begitu kasus ini naik, mama saya sempat kaget. Dan mama saya tinggal sendiri di rumah, itu di Bandung. Yang saya takutkan dia anfal, karena dia punya penyakit. Mama saya sampai nggak mau keluar rumah. Dia kemarin keluar rumah buat ngambil uang, gitu dia ngomong, ibu anaknya main porno ya, itu sakit, digituin di depan. Kaitan dengan apa ya, image Mbak Firly mungkin di sosial media, apalagi ditambahnya dengan kasus ini, pernah nggak sih Mbak, mohon maaf sekali saya harus menanyakan hal ini, sempat ada yang nawar dalam tanda kutip? Banyak, bahkan ada yang ngomongin
cuma 1 juta doang ya, Fir sini mendingan tidur sama gua. Itu banyak, makanya saya nggak sampai sekarang nggak mau buka DM Instagram. Itu datangnya lewat DM atau ada yang pernah DM ngomong Instagram. langsung, WhatsApp misalnya? DM Instagram kalau sekeliling paling liatnya udah kayak apa sih gitu loh, ngeliatnya kayak berasanya kayak gue tuh punya apa ya, penyakit gitu loh. Padahal kita tuh nggak, kalian tuh nggak tahu yang kita alamin tuh kayak gimana, kalian nggak tahu. Kita dikerja, kita dieksploitasi sama dia tuh gimana tuh. Bahkan belakangan ini kita nggak pernah tahu ada BTS yang keluar. Tadi Mbak BTS Firly yang- bilang kalau padahal pada saat proses syutingnya ini masih menggunakan ada yang beberapa underwear menggunakan, misalnya. ya itu yang pertama kali syuting memang ada yang disuruh dia memang buka. Oh jadi sempat ada adegan yang Iya. memang buka full. Iya betul. Oke. Itu saya sudah nggak mau apa, ternyata itu BTS keluar. Makanya saya bingung kenapa BTS ini bisa keluar. Dan itu yang mau saya jadikan bukti untuk lapor balik. Mbak Firly, saya ingin kembali membahas mengenai tadi ada beberapa orang yang nggak tanggung jawab gitu ya, untuk seenaknya bertanya mungkin sesuatu yang membuat Mbak Firly sedikit tersinggung mengenai tawar-menawar, apakah kalau bahasanya anak sekarang open BO Iya, gitu betul. ya. Itu respon dari Mbak Firly sendiri seperti apa? Ada memang Omongan-omongan kayak beberapa gitu. mungkin yang mungkin bisa BO nggak, mungkin karena postingan saya juga yang salah gitu. Sempat terpikir untuk diiyain nggak? Kalau saya mau udah kaya kali saya, ngapain saya harus kerja main film mau kayak gini dilecehin juga lagi. Kasarnya mendingan saya langsung aja, duitnya lebih banyak. Dan saya fee kecil aja saya ambil. Mbak Firly, terima kasih banyak sudah mau bercerita sama kami, tim Fakta. Sehat selalu, Mbak Firly. Kita temukan fakta selanjutnya, pemirsa. Hukum harus punya efek jerah di situ. Dan hukum tidak boleh berhenti di depan pintu, tidak boleh berhenti hanya di pelakunya, tapi di industrinya.